Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menurut saya sangat menarik dan menohok untuk kita simak, di mana dalam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto mempertegas dan bahkan membungkam omon-omon dua profesor yang selama ini nyinyir terhadap program makan bergizi gratis yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, bagaimana pidato Presiden Bapak Prabowo Subianto membungkam omon-omon para pembenci yang selama ini mengkritisi program Bapak Presiden Prabowo Subianto? Kita simak videonya berikut ini. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Alangkah miskinnya negeri ini. Mereka tidak mampu makan yang bergizi, sehingga negara harus turun tangan. Artinya, negara gagal memberi mereka suatu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Nah, itu satu. Yang kedua, itu bebannya pada APBN. Semakin sempit ruang Anda untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi COVID lagi yang kedua kalinya, Anda langsung bangkrut. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian masih panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi angka-angka tersebut. Kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi kita tidak hanya swasembada pangan, tapi dalam beberapa tahun lagi saya katakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, ketersediaan air yang cukup. Juga 3/4 wilayah negara kita adalah dari laut. Kita memiliki cadangan ikan kedua terbesar di dunia. Kita memiliki panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Artinya kita bisa punya puluhan juta hektar tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak lobster, tambak kepiting. Kita akan menjadi eksporter yang paling utama di bidang ikan dan protein untuk dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, semua karunia ini percuma kalau tidak bisa kita kelola dengan baik. Karena itu saya bertekad
mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir. Saudara-saudara sekalian, kita bangga GDP kita, produk domestik bruto kita tumbuh dengan pesat. Tumbuh dengan pesat di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi kita menyadari bahwa pertumbuhan itu belum merata. Bahkan sebagian rakyat kita masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka masih bisa kita golongkan dalam keadaan yang miskin. Ini tekad saya, pemerintah saya. Kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ.
ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, Duta Besar, atase pendidikan, pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari Duta Besar, ya, kondisi mereka dan bagaimana kita bisa lebih membantu mereka di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia yang hari ini berada di Kairo, Mesir,
Ini merupakan pidato yang sangat menarik karena ada beberapa profesor memang yang sebenarnya mengkritisi terkait program makan bergizi gratis yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya Prof. Rias Rasyid ini. Itu yang kemudian mengatakan bahwa program makan bergizi gratis itu merupakan penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Ini sangat memalukan, dan bahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto membuka omon-omon yang disampaikan oleh Prof. Rias Rasyid dan menyatakan bahwa profesor kok bodoh amat. Ini profesor atau ya dipertanyakan juga. Kok program seperti itu dianggap sebagai penghinaan? Padahal itu bentuk kepedulian Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap para siswa yang hari ini bergelut di dunia pendidikan, baik di sekolah dasar, SMP, dan SMA. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.